Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hadi Abrizani, dan PM 211240012, mata kuliah Logistik Sistem, Prodi dan kelas S2 Manajemen Logistik, kelas 11C, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester sistem logistik sistem, dan dosen pengampu itu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, SCMILT. Pada kesempatan hari ini temanya itu tentang case study optimalisasi manajemen gudang di PT Surya Nusantara Cycle, yang kita tahu sendiri bahwa ini tentang gudang yang tentang eh, ada sepeda ya, sepeda-sepeda. Ini mungkin yang pertama, deskripsi masalah itu dalam operasionalnya PT Surya Nusantara Cycle memiliki gudang utama seluas 10.000 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan hingga 50.000 unit sepeda berbagai jenis. Dan ada tantangannya. Yang pertama, ketidakefisienan picking proses yang rata-rata itu mencapai 12 menit per item, dan itu lebih tinggi dari standar rata-rata industri itu 8 menit, dan kesalahan picking mencapai 3% dari total pesanan. Yang kedua, kurangnya optimasi layout gudang, area penyimpan tidak terstruktur dengan baik menyebabkan bottleneck saat proses picking dan replenishment. Tiga, distribusi tidak efektif, yaitu lead time dari gudang ke pusat distribusi regional memakan waktu 5 hari yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Yang keempat, pemantauan KPI gudang kurang maksimal karena hanya 60% dari KPI utama yang tercapai, seperti inventory akurasi yang 80% dari target yang 95%, dan order fulfillment 80% dari target 98%. Ini mungkin KPI-nya ada 5 KPI. Next. Ya, ini mungkin kronologi masalah yang ada di PT Surya Nusantara Cycle, yang pada 2019 sampai 2020 PT Surya ini mengalami pertumbuhan pesat akibat tren sepeda di tahun tersebut. Yang tahun 2021 volume produk meningkat 30%, tetapi sistem gudang tidak siap menangani lonjakan tersebut. Yang ketiga, 2022, tahun 2022 efisiensi picking menurun, banyak terjadi kesalahan dan lead time distribusi meningkat. Yang keempat itu tahun 2023, manajemen mulai mengkaji ulang sistem manajemen gudang dan mencari solusi untuk mengoptimalkan operasional. Ini mungkin adanya tinggi permintaan, tapi proses yang kurang baik di perusahaan ini. Ini mungkin analisis masalah. Yang pertama, identifikasi penyebab utama dari ketidakefisienan sistem gudang di PT Surya Nusantara Cycle. Yang pertama itu berdasarkan yang data yang diberikan, bahwa satu, picking proses tidak efisien. Waktu picking mencapai 12 menit per item, dan rata-rata industri hanya 8 menit, sedangkan kesalahan picking sebesar 3%, yang lebih tinggi dari standar industri, yaitu 1%. Penyebabnya sistem picking masih manual, layout gudang yang tidak optimal, dan kurang teknologi seperti barcode atau RFID. Yang kedua, layout gudang kurang optimal, yang itu bottleneck dalam proses picking dan replenishment, yang area penyimpanan tidak terstruktur, menyebabkan waktu pencarian barang lebih lama. Yang ketiga, distribusi tidak efektif, yang lead time ke distributor mencapai 5 hari. Ini targetnya, sedangkan targetnya 3 hari. Penyebab sistem alokasi pengiriman kurang optimal, kurangnya koordinasi dengan transportasi, atau sistem manajemen distribusi tidak terintegrasi. Yang keempat, pemantauan KPI gudang kurang maksimal, inventory akurasinya hanya 80%, order fulfillment rate hanya 85%, dan hanya 60% KPI yang tercapai, yang menunjukkan kurangnya sistem pemantauan yang akurat dan real time. Yang satu B itu membandingkan data KPI dengan standar industri, bahwa kita sudah tadi sebutkan bahwa memang waktu pickingnya ini 12 menit per item, yang membuat lebih tinggi, yaitu dari standar industri yang 8 menit. Waktu picking ini disebabkan oleh banyak hal, mungkin dari sistem metode pickingnya yang kurang efektif ataupun kurang efisien, sehingga hal itu bisa membuat waktu picking bisa lebih lama dari standarnya. Yang kedua, kesalahan picking 3%, idealnya di bawah 1%. Ini mungkin kesalahan picking
Yang pertama pasti integrasi teknologi yang modern belum terlaksana dengan baik, baik itu dari WMS, barcode scanner, RFID, atau sistem yang menunjang lainnya, sehingga hal ini bisa jadi kesalahan. Dan otomatis juga optimalisasi layout gudang, dan juga perlu diperhatikan mungkin dari eh, tata letaknya yang kurang maksimal, sehingga barang-barang yang dipesan di area yang seharusnya mudah diakses, tetapi mungkin ini tata letaknya kurang baik. Dan juga pelatihan dan standar operasional untuk para karyawan dan sumber daya manusia. Yang keempat, implementasi proses verifikasi ganda perlu dilakukan dari website dan juga dari secara manual. Lima, audit dan monitoring rutin lakukan agar terus mengurangi kesalahan. Yang keenam, feedback dan perbaikan berkelanjutan, yaitu dorong karyawan untuk melakukan feedback atas hambatan yang dalam proses picking. Yang ketiga itu inventory akurasi. Inventory akurasi ini sangat berpengaruh, itu hanya 85%. Padahal ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi kinerja di pergudangan. Yang seharusnya melakukan menghitung persentase secara berkala, dua, menerapkan perhitungan siklus berkala, yang ketiga keamanan inventaris, empat, membangun ruang penyimpanan yang ideal, lima, bekerja sama dengan vendor fulfillment, enam, menerapkan software inventory. Itu yang perlu dilakukan. Sedangkan order fulfillment rate ini perlu juga diperhatikan karena hanya 85%, yang target industri itu 98%. Yang pertama, kita harus melakukan optimasi proses picking dan packing. Yang kedua, integrasi teknologi dan sistem manajemen gudang atau WMS. Tiga, pelatihan karyawan dan standar operasional eh, prosedurnya. Optimasi layout gudang dan juga analisis data dan continuous improvement. Dengan langkah ini, gudang dengan skala besar dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pemenuhan pesanan. Yang kelima itu lead time distribusi 5 hari. Ini akan sebaiknya seharusnya 2 sampai 3 hari untuk efisien lebih baik. Ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya yang di poin keempat. Ini mungkin yang kedua, strategi optimasi picking productivity. Picking itu apa? Picking adalah proses pengambilan barang dari lokasi penyimpanan di gudang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ini jadi dari proses pengemasan, pengambilan, packing ulang, ataupun ini salah satu namanya picking. Dan metode picking ini sebenarnya ada tiga. Ada zone picking, batch picking, dan juga wave picking. Kalau zone picking itu pembagian gudang ke dalam beberapa zona dengan pekerja khusus untuk setiap zona, mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan batch picking menggabungkan beberapa pesan yang memiliki item serupa untuk mengurangi jumlah perjalanan dalam gudang. Dan wave picking mengatur picking dalam gelombang tertentu untuk mengoptimalkan pengambilan barang berdasarkan rute terbaik. Rekomendasi metode picking lebih efisien itu seperti zone picking atau batch picking. Ini untuk melakukan efisiensi picking, beberapa metode diterapkan, yaitu zone picking, operator hanya belanja di zona tertentu, mengurangi waktu perjalanan. Zone picking diterapkan pergudangan skala besar, asalkan gudang tersebut memiliki data letak dan sistem penanganan yang mendukung, dapat meningkatkan efisiensi hingga 20-30%. Batch picking menggabungkan beberapa pesanan sekaligus dan mengurangi jumlah perjalanan, cocok untuk SKU dengan permintaan tinggi. Metode ini sangat ideal untuk gudang yang dengan banyak pesanan berukuran kecil, di mana waktu travel mendominasi picking, dapat meningkatkan efisiensi hingga 30%. Teknologi dan sarana juga harus mendukung implementasi barcode RFID, mempercepat identifikasi barang, dan menggunakan pick to light atau voice picking untuk mengurangi kesalahan picking. Yang ketiga, menggunakan warehouse management system, dan empat, peralatan material handling yang menunjang seperti forklift dan conveyor khusus. Ini mungkin yang jadi pertimbangan di menggunakan zone picking seperti apa. Next. Ini mungkin strategi optimasi picking productivity, bahwa simulasi dampak metode misalnya waktu picking. Menurut saya, setelah melakukan riset juga dan juga melakukan baca-baca di jurnal, bahwa simulasi hybrid zone picking dan web picking ini sangat dipergunakan di sepeda skala besar, gudang skala besar, menggabungkan keunggulan kedua metode untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemenuhan pesanan.
Yang salah satunya konsep pertama yaitu pembagian zone picking. Gudang dibagi berdasarkan kategori produk, misalnya sepeda, suku cadang, dan aksesoris. Setiap zona dikelola oleh tim picking khusus yang hanya bertanggung jawab atas area tersebut, sehingga mereka semakin familiar dengan SKU dan layout zona masing-masing. Yang kedua, pengelompokan order dalam gelombang atau wave picking. Ini order yang masuk dikelompokkan ke dalam gelombang berdasarkan cut-off, waktu, atau prioritas pengiriman. Masing-masing penggelombang mengumpulkan pesanan dari seluruh zona sehingga order dapat dikonsolidasikan secara simultan di area penggabungan. Jadi parameter simulasi itu waktu picking per item, waktu yang dibutuhkan picker untuk mengambil satu unit barang di setiap zona, dua jarak tempuh picker, total jarak yang ditempuh oleh picker dalam zona satu dan antar zona. Yang ketiga, waktu konsolidasi order, durasi yang diperlukan untuk menggabung order dari berbagai zona sebelum proses picking. Yang keempat, tingkat kesalahan, presentasi kesalahan picking yang terjadi misalnya salah mengambil SKU atau jumlah yang tidak tepat. Hasil simulasinya, contoh simulasi waktu picking rata-rata per order berkurang dari 12 menit, metode tradisional menjadi sekitar 8 menit dengan hybrid zone with picking. Jarak tempuh, pengurangan jarak tempuh picker hingga 35% karena picker tidak perlu melintas seluruh gudang. Kesalahan picker tidak kesalahan turun hingga sekitar 30% terdekat spesialis zona dan prioritas konsolidasi di area penggabungan. Dan kesimpulannya, peningkatan hybrid ini memungkinkan di pergudangan sepeda skala besar untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemenuhan order dengan minimalisir perjalanan antar zona, mengurangi kesalahan picking, melakukan spesialis dan sistem verifikasi di area konsolidasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menggabungkan keunggulan zona picking, fokus jarak itu dan wave picking, mengumpulkan order yang terjadwal. Mungkin ini akan kita pilih itu konsep hybrid zone picking bergabung dengan wave picking. Ini mungkin nomor 3, implementasi warehouse KPI monitoring system. Tentukan ini bahwa kita target memang inventory akurasi target 95%, order fulfillment rate targetnya 98%, picking time target 8 menit per item, lead time ke distributor target 3 hari, picking error rate target itu 1%. Ini mungkin yang nomor 3, rancang dashboard pemantauan KPI untuk meningkatkan visibilitas performa gudang. Bahwa memang yang ringkasan pertama, order fulfillment, persentase pesanan target, inventory akurasi, tingkat kecocokan sistem dengan stok fisik, picking efisiensi, waktu rata-rata pengambilan barang, lead time distribusi, waktu yang digunakan pengambilan barang hingga pengiriman, utilization rate, pemanfaatan kapasitas gudang, dan peralatan method handling, sehingga dashboard harus menampilkan ringkasan metrik dalam bentuk angka besar, big number, dengan indikator warna hijau, kuning, merah, untuk memberikan sinyal cepat terhadap pencapaian target. Yang kedua, visualisasi data dan grafik tren, grafik garis tren, grafik batang, Gauss chart. Visualisasi ini mungkin manajer untuk melihat perkembangan kinerja historis dan mendeteksi fluktuasi performa. Yang ketiga, peta layout, gudang analisis, peta interaktif, yaitu peta yang menampilkan data letak gudang secara zona fisik spesifik. Heat map itu menunjukkan area dengan kinerja tertinggi dan rendah sehingga memudahkan indikasi bottleneck. Yang keempat, kita menotifikasi dan alert and time and alert, sistem notifikasi memberikan peringatan bila salah satu KPI berada di bawah target atau terjadi lonjakan kesalahan sehingga tindakan korektif bisa segera dilakukan. 5, fitur drill dan filter dinamis, itu pengampuan untuk filter dan data berdasarkan periode, shift, harian, mingguan, jenis produk atau zona, detail order, fitur drill down untuk melihat data detail pesanan, picking, dan inventory di masing-masing zona. Yang keenam, integrasi dengan sistem manajemen gudang atau WMS, data real time, dashboard yang harus integrasi dengan WMS sehingga data inventaris, order pick, dan activity picking diperoleh secara otomatis. 6, mobile friendly, yang desain responsnya agar dashboard dapat diakses melalui perangkat mobile yang monitoring di lapangan. Sehingga dashboard ini memberikan visibilitas menyeluruh dan membantu meningkatkan performa pesan dengan 1, memantau kinerja secara real time, 2, mengidentifikasi area perbaikan dengan cepat, 3, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ini 4, strategi distribusi efektif yang merekomendasi strategi untuk mengurangi lead time distribusi dari 5 hari menjadi 3 hari. Ini tadi salah satu yang harus didalami lagi,
bahwa memang kita harus meningkatkan satu, optimasi rute pengiriman, terapkan software route optimization berbasis AI dan GPS untuk menentukan rute tercepat dan mengurangi waktu tempuh pengiriman. Dua, implementasi cross-docking, alih-alih menyimpan barang dalam waktu lama, gunakan sistem cross-docking agar barang langsung dipindahkan dari penerimaan ke area pengiriman. Ini mengurangi waktu penanganan dan penyimpanan di gudang. Ketiga, penambahan hub distribusi lokal, mendirikan hub distribusi di lokasi strategis yang lebih dekat dengan area pelanggan utama. Hal ini mempersingkat jarak tempuh dan waktu pengiriman. Empat, otomatisasi proses packing dan loading. Gunakan peralatan otomatis seperti conveyor, sistem sortasi, atau robot pendukung untuk mempercepat proses packing dan loading. Otomatisasi ini dapat mengurangi delay dan human error. Lima, kolaborasi dengan penyedia logistik pihak ketiga. Bekerjasama dengan mitra logistik yang memiliki armada dan jaring distribusi yang terkelola dengan baik untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu. 6. Integrasi sistem manajemen gudang atau WMS. Pastikan WMS terintegrasi dengan sistem pelacakan dan notifikasi secara real time sehingga setiap langkah dalam proses distribusi bisa dipantau dan disesuaikan jika terjadi hambatan. Itu mungkin dari untuk ujian akhir semester di kelas 11C, mata kuliah sistem logistik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.